ke atas, maksud gue mau nyari apa yang ada di atas buat pegangan. Nah, kok balik badan itu dihantam bang, Belakang. pantat gue yang pinggang gue pertama tuh jas aja. Gue lari dah, itu supir turun bang. Supir 60? Nah, itu supir turun, itu pintu supir kebuka bang. Hah? Salahnya gue yang malah ngumpetnya di bawah deket pintu supir. Jadi anak budut enak bang. Ada yang masuk? Iya, dari pintu supir tuh. Nah Allah, tambahin gue, aduh gue bilang. Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera. Selamat siang, semangat sehat. Ketemu lagi dengan gue, Dawai Bonser, di channel yang menginspirasi penonton di channel. Tepuk tangan lah. Ya, kali ini di siang hari ini, hari Minggu yang cerah ini, dengan respon yang sangat cepat, gue kedapatan narasumber yang luar biasa. Dan emang istilahnya dia pengen meluapkan keresahan pada saat zaman sekolah, dan mungkin ada beberapa orang yang mungkin dia meminta maaf juga untuk bisa dituangkan di channel. Dan nggak panjang lebar, narasumber berikut ini salah satu alumni sekolah yang SMA Rasa STM yang ada di pusat. Kita langsung perkenalkan diri narasumber berikut ini. Kenalin diri bang. Assalamualaikum, nama gue Indra, biasa dipanggil Cibel. Ya, dari alumni veteran. Veteran sih. Veteran juga. SMA 10 Captun Pusat. Dari basis mana bang? Mayoran 17. Basis 17 Kemayoran. Halaman dulu lah, biar nggak slack. Ini ibaratnya nama Cibel panggilan sehari-hari. Itu waktu itu SMP bang. Jadi SMP lah, zaman-zaman gitu kan bikin nama-nama samaran gitu bang. Kan? Akhirnya dia nama lo Cibel aja. Udah biasa dipanggil Cibel dari SMP. Akhirnya SMA ya panggil Cibel juga gitu. Jadi kebawa sampai SMA. Berarti gitu. Panggilan dari SMP sampai sekarang. Ya. Bang, ini kebetulan channel masih baru dan salah satu alumni Millennium ya jatuhnya itu ya. Millennium yang bisa tampil di channel di Bebek Coffee Balai Betawi Klasik, tempat tongkrongan baru nih wilayah Cijantung Kasarebo. Silakan mampir. Karena tempatnya gimana bang menurut ente? Asik tempatnya, buat nongkrong enak. Adem ya? Adem. Strategis gak menurut ente? Pas bang, buat nongkrong enak, strategis. Oke, ente kan dari Ciputat nih ke sini. Berapa lama tadi kemari? Ya adalah sekitar 20 menitan lah. Widih, cepet kan nggak macet bang. Nggak mau minggu, cepetan ente yang mana? Ini sejam. Bang, ini penonton di channel pengen tahu kisah-kisah nostalgia masa sekolah Bang Cibel selama di Captun, yang mudah-mudahan jadi pelajaran lah buat kaum
milenial PPKM. Dulu gimana masuk Captun awalnya? Awalnya ya dulu sekolah nih SMP lulus di sistem rayon bang, sistem jadi disuruh milih tuh 3 sekolahan. Nah saya milih tuh SMA 1, SMA 10, SMA 20 karena nem saya juga nggak terlalu besar bang dulu. Nah pikiran orang tua jangan milih-milih sekolah yang favorit lah, belum tentu masuk katanya gitu kan. Tapi ente pengen tetap SMA 1 lah ya? Ya pertama kan intern 1 kali aja mujur gitu bang ya kan, kelas-kelas yang buncit gitu kan. Ya pas dilihat di susunan itu kan diterima-terima sekolah mana, saya lihat tuh, wah bagian dapat SMA 10 nih saya gitu ya. Iya. Saya nggak tahu sekolah SMA 10 itu di mana gitu kan, tempatnya di mana. Akhirnya sama orang tua pertama kali datang sekolah bang, dianterin sama bapak sampai ke sana sekolahan tuh. Dari Kemayoran. Dari Kemayoran. Kemayorannya mana ente? Situ Galindra. Oh Galindra. Kebetulan juga kan orang tua tata usaha di sekolahan SMP 79 tempat saya. Oh, akhirnya datanglah ke Captun. Datang ke Captun sama orang tua hari pertama sekolah tuh naik bajai bang ke sekolahan. Naik bajai. Iya. Karena orang tua juga nanya-nanya sama guru di sekolahan SMP tuh, katanya posisinya di Mangga Besar 13 dekat stasiun Mangga Besar. Iya. Yang lah tuh naik bajai yang bapak pertama kali sekolah bang. Nah, setelah masuk gerbang ya orang tua pergi ninggalin itu nih sekolah kayak gitu kan. Dan masa penataran ente ngalamin? Alhamdulillah. Kalau di Captun pakai putih biru apa pakai putih abu-abu? Putih abu-abu bang. Semuanya apa ente doang? Pertama saya ini sih dibeliin sama orang tua langsung putih abu-abu bang, jadi nggak pakai baju SMP gitu. Saya juga nggak tahu tadinya harus pakai SMP dulu apa putih abu-abu, cuman pertama saya masuk penataran pertama langsung putih abu-abu bang. Dan emang di Captun seperti itu? Ada beberapa orang sih yang pakai putih biru. Iya, pakai baju SMP gitu. Nah, ini kan negeri nih, suatu kebanggaan nih ya kan? Iya, makanya dilihat dari nem kata orang tua bersyukurnya alhamdulillah masuk negeri katanya gitu kan. Kalau ke Juanji kan nggak mungkin juga bang. Iya. Nem nyadar diri ente. Apalagi SMA 1. Waduh, nggak mungkin lah gitu. Jadi saya milihnya tuh SMA 1, SMA 10, SMA 20 gitu. Jadi pas kenanya di tengah-tengah bang. Ya alhamdulillah sih masih dapat negeri gitu. Ada kisah apa di penataran yang ente paling inget? Kalau penataran pertama ya jujur bang, SMP saya culun bang. Namanya orang tua tinggal di dalam sekolah dapat rumah dinas di dalam sekolahan. Namanya dunia luar tuh saya nggak tahu. Oh berarti lingkungannya situ-situ aja? Saya di SD, SMP? Iya. Nggak ngeliat lampu merah lah ya? Enggak. Jadi pertama kali saya ngerasain yang namanya keramaian itu pilok-pilokan bang. SMP pilok-pilokan tuh keluar dari rumah pilok-pilokan lah ya, seneng gitu kan, namanya lulus gitu kan. Pertama kali saya yang namanya ngerasain keramaian ya tawuran gitulah. Masih SMP? Lulus SMP. Ya, lulus SMP. Pertama kali lah saya lihat begini namanya tawuran. Apes bang, ketangkap sama warga saya. Pertama kali tawuran apes? Iya, ketangkap sama warga dipegang. Untungnya yang megang saya itu kenal sama bapak pak, sama bapak saya gitu. Dianterin lah saya ke sekolah tuh. Ini anaknya bandel ya, ikut-ikut gituan. Udah rambutnya diwarna-warnain, katanya gituan. Wah, bapak saya bilang, "Ah, lu bikin gua malu aja nih." Akhirnya saya pulang lah. Kalau saya pikir, begini yang caranya. Luar, nah, gitu, akhirnya dengan ente masuk Captun suatu kebanggaan buat orang tua. Iya, karena orang tua juga dulu belum terlalu tahu kalau Captun seperti itu. Nah, ada nganterin ke sekolahan, dia pulang, saya masuk, ya pulangnya tuh ikut penataran bang. Ikut keramaian lah, naik mobil sampai miring-miring. Saya bilang nih pada kemana, saya gituin kan. Akhirnya nyampe ke depan Budi Utomo. Saya bilang, wah ini mah tempat saya dulu. Saya dulu ikut kegiatan SMP itu karate bang. Karate tuh di sekolahan, cuman karena kalau pengambilan sabuk tuh adanya di Budi Utomo bang. Dia tahunya Budi Utomo ya pengambilan sabuk dulu gitu kan. Sekolah pertama kali penataran hari pertama tuh, mobil sampai ngengser tuh ke Budi Utomo bang. Orang pada turun, pada tim-tim ke saya bengong bang. Nggak tahu. Ini kejadian waktu kemarin gue pilok-pilokan. Oh ternyata ini tawuran. Ini yang namanya tawuran batu itu terbang-terbangan bang. Orang pada lu ngeliatin doang? Pertama memang nggak terlalu di belakang sih bang. Cuman ada posisi di tengah, cuman abang kelas kan maju. Apalagi yang namanya bekas alumni 79 juga gitu kan. Kenal lu ya? Iya, sama-sama 79 jangan bikin malu. Akhirnya saya ke tengah. Batu lah tuh bang, saya ke samping. Begini yang namanya tawuran.
Nah, pertama kali saya ngeliat Cimong di situ. Oh, itu yang lah Nah. Cimong. Berarti satu angkatan Mas itu? Alhamdulillah satu angkatan sama Jai, sama yang lain-lain lah seangkatan itu tuh. Ngeliat yang udah mungkin terbiasa gitu Bang ya kan. Kok enak banget itu. Kok lincah gitu Bang, bisa ngeles-ngeles gitu kan. Memang hari pertama saya nggak kena gitu kan, cuman kata abang kelas maju katanya. Saya maju tuh, cuman ikut rame doang, nyampah doang Bang. Maju mundur. Hari pertama Bang. Salah, keteter, masuk sampai gang lepis, diomelin lah sama abang kelas. Dari mulai gang lepis itu sampai ke Pomal itu, ya kita dapat inilah. Udah kalah. Akhirnya jalan kaki kita rame-rame Terus sama kakak kelas. diapain lagi? Nggak ada apa-apa sih, cuman katanya besok jangan kalah, atau gitu kan. Gue pikir habis itu Bang, Udahan Bang. kayak SMP ya. Iya. Habis dari Pomal itu udah bubar. Gue pikir pulang tuh bareng-bareng tuh. Nggak naik mobil Bang, dari Pomal itu jalan gue ke Pelayaran. Di Pelayaran itu nunggu Bang, Doski Bang. Masih Itu di situ Bang. masih digiring nih. Iya lah. Dosi apa STM? STM-nya, SMA-nya. Oh, dibantai tuh. Dari sebelah sana Burit 58 tuh. Dari Pelayaran tuh masuk. Wah, Ini arenanya besar ya berarti. saya mau kabur di belakang abang kelas, nggak bisa buat selabol. Mau nggak mau ikut ambil batu, karena batu dapat dari sana kan, ada di jalan. Balikin lagi. Belajar nimbuk Bang di situ Bang. Belajar nimbuk. Kenalan nih tulang kering tuh, tek aja, cuman batu pentalan dari aspal gitu. Wah, saya bilang, begini yang namanya tawuran, saya gitu kan. Hari pertama tuh, akhirnya pulang jam berapa lah, masih siang-siangan gitu. Akhirnya hari kedua penataran, orang tua nggak nganter. Cuman di hari pertama itu abang kelas pada ngomong, besok jangan pada berangkat sendiri-sendiri. Besok pagi ngumpul di Ciung jam sekian, bareng-bareng berangkatnya. Entah kalau nggak bareng-bareng nggak bisa sekolah tadi gitu kan. Nggak kepikiran gue Bang dipantekin, apa gue harus mantekin ya kan. Mending gue pagi datang. Pagi gue datang seneng aja. Jujur Bang, baru kali itu gue namanya nemu dunia luar dan temennya Macam-macam. Iya, disitulah hari pertama aja gue langsung akrab, karena di situ ada beberapa temen SMP juga Bang. Gitu kan, gue jadi deketin temen SMP, terus gue kenalan sama orang lain gitu kan. Hari kedua gue penataran, mau berangkat pagi, ya begitulah di Jiung tuh. Jatuhnya mantekin ya? Jatuhnya memang ya nunggu dia pas lewat, gue nggak tahu kalau dia pas lewat lah tuh P11. Ikutlah mulai dari situ Bang. Ikut mulai ngambil batu, ikut mulai nimpuk kaca mobil gitu kan, pecah, seneng Bang. Wah, begini namanya tawuran, saya bilang. Dunia luar, biasa saya dikerem di rumah Bang, nggak pernah keluar, tawuran lah. Lewatlah tuh anak budut kan, naiklah gue, atas 17 sekolah. Ternyata gue pikir di situ doang udah selesai. Udahan. Oh, gue sekolah. Karena dulu kan namanya anak sekolah udah dapat jadwal pelajaran Bang. Udah gitu belum sih, kalau penataran belum, cuman harus ada beberapa buku yang dibawa, buku tulis kita. Beratnya buku kan kalau anak SMA banyak Bang. Yang kata hari pertama hari kedua penataran tuh. Jadi isinya dulu mah masih buku Bang. Masih buku awal-awal. Iya, awal-awal masih buku. Belum ngerokok. Kan? Masih buku. Akhirnya gue pikir dari Jiung itu selesai Bang. Jalan tuh sampai ketemu di Golden situ di Gunung Sahari Bang. Itu ribut lagi di situ Bang. Ditungguin lagi. Iya, wah jadi perang lagi di situ. Udah mulai di situ gue mulai berani Bang. Ambil batu udah mulai teriak gitu. Tuh, ya. Gue timpukin lagi. Udah mulai seneng, udah mulai nikmatin. Nah, gerak-gerakannya yang senior-senior udah bisa kelihatan oh seperti itu. Berarti terkenal Sabtun masih sistem joget-joget udah turun-temurun ya? Iya. Cara nimpuk batu tuh kelihatan Bang. Kalau abang-abang kelas tuh jadi nggak asal nimpuk, ada arahnya, ada triknya gitu. Ada tekniknya. Iya, gitu. Jadi saya ngikutin tuh abang-abang kelas. Kalau nimpuk kan begitu buang tenaga Bang. Kalau ke atas ada mungkin trik yang seperti ini, ada dipantulin gitu kan. Gue ngikut, mulailah belajar dari situ. Akhirnya nyampe sekolah. Nyampe ke sekolah. Di sekolah mikir lagi nih, ntar gue pulang gimana? Di sekolah nih namanya penataran anak baru Bang ya. Ketemu abang kelas kan, kita harus punya sopan santun, permisi gitu kan. Senioritas ya kalau SMA ya? Kalau mau ke kantin aja harus permisi dulu. Oh, iya. Jadi kita seperti itu jadi dididik di sana tuh bener Bang. Jadi buat sopan santun, buat kebersamaan, buat loyalitas tuh ada di situ Bang. Makanya gue bangga jadi anak Capim Bang. Gue seneng jadi anak Capim, baru nemu sekolah kayak begitu sebebas itu Bang. Gitu ya. Dan cewek sama cowok satu rasa, sama rasa. Betul. Gitu. Cuman memang selama gue sekolah itu belum pernah punya pacar gitu. Iya. Jadi mungkin cewek nggak ada yang mau lah yang mau. Udah begini, tukang berantem. Tapi orientasi lu nggak ke situ ya? Ya,
Orientasi lo sekolah, soalnya lu bawa buku banyak. Sampai hari keberapa bawa buku banyak? 7 hari dulu. 7 hari. Selebihnya bukan buku. Padahal buku tulis doang tuh bang. Iya. Buku semua mulai ada daftar pelajaran. Jadi kalau di kelas tuh dulu nggak ada jendela bang. Nggak ada jendela yang papan tulisnya masih naik turun. Cuman di atas itu ada buat ngelip-ngelipin buku bang. Ada berarti buat lemari buat lu. Nah, jadi saking malesnya bawa buku bang. Jadi udah di kelas juga ada veteran. Jadi kalau ngeliat veteran, naruh buku tuh nggak pernah dibawa pulang bang. Taruh di situ. Di situ jadi gitu. Jadi buat buku yang dibawa tuh cuman paling 1, 2 yang kalau ada PR gitu kan. Masih di mos gitulah. Masih buku-buku tulis. Selesai mos. Akhirnya ngeliat ada yang bawa BR. Nah, ini udah naik nih dari Batu ke BR. Iya. Coba belajar nggak usah BR dulu bang. Kapan kalau di tata usaha suka ada mistar gitu tuh bang yang panjang. Mister Baja apa Mister apa? Yang mesti itu tuh. Oh, Mister Baja. Lu anak SMA bawa Mister Baja? Ada gambar pak, ada seni rupa gitu kan. Kalau tadi seni rupa apa? Pak, buku seni rupa. Dikasih lah tuh sama orang tua. Mulai belajar dari situ bang. Awalnya itu senjata yang pertama ente pegang. Iya, cuma nggak berani saya keluarin bang. Cara gunainya bagaimana masih takut. Bingung cara buat ngetrosnya, buat cara kita gaya seperti belum berani bang. Cuman begini-gini aja gitu ya kan. Ngeliatin orang juga akhirnya. Tetap belajar bang di situ kan. Dari teman. Iya, dari lingkungan teman seletingan begitu kan. Itulah mulai kenal Timo, kenal orang-orang yang emang di jalur lah. Iya. Nah, di situ juga ada Bang Brando yang emang ngebimbingnya. Mentor lah ya? Iya, benar. Bang Brando tuh memang cara ngedidik keduanya nggak keras gitu. Jadi memang kalau cara keteter dia nggak pernah marah-marah. Cuman cara ngadepin. Ngasih trik kalau buat kita ngejebolin tuh harus seperti ini. Terus ada lagi Bang Albert. Basis mana Bang Albert? Dia tuh sering saya lihat sih ke Kemayoran pulang. Kalau basis rumahnya sih kurang paham. Pokoknya intinya abang-abangan ente bener-bener ngasih pelajaran di jalur lah buat ente bertahan ya. Iya, jadi cara trik kita buat nyolong musuh apa gimana tuh ada trik-triknya bang. Jadi saya mulai belajar dari kelas 2, dari kakak kelas ke kelas 2, kelas 3. Oh begini cara mereka bertahan buat sekolah bang. Kalau gue nggak bareng-bareng basis, berarti gue nggak bisa sekolah. Bareng-bareng aja bang. Masih nggak sekolah. gue itu bang ya abis penataran itu mungkin 1 bulan pertama gue giat sekolah bang. Gitulah kesitunya yang mulai ikut ngalong. Rasa ingin tahu gue tuh jadi pengen bukan ingin tahu pelajaran malah ingin tahu di jalur. Nah betul lah, namanya biasa dikerem bang. Ketemu dunia seperti luar, bebas, enak, ketemu teman-temannya asik-asik bang. Dan dunia muda banget ya. Asli. Jadi di situ tuh namanya mulai tumbuh tuh rasa takut tuh mulai hilang. Jadi tadinya wah di rumah punya rasa takut kalau buat ketemu orang seperti ini. Jadi berpapasan seperti itu. Wah ini kalau gue nggak lawan dia, gue nggak sekolah. Kalau gue nggak lawan dia, gue yang kena. Betul bang. Mendingan gue duluan. Iya itu dia. Ya ada iklan gitu. Ada Bang Joni lagi, maskot dari BB Coffee. Selain Bang Anas, ini Rainbow. Ente mau Rainbow apa kukuren? Hah? Bebas bang. Bebas. Iya. Ane ini ya. Ane mau nyobain nih. Ya bang, korennya ya. Koren ya. Gula aren. Oke, makasih Bang Joni. Ya ini salah satu menu dari BB Coffee, minuman dingin. Kita minum bang, langsung bang. Ngomong mulu dari tadi soalnya. Iya bener kering bang. Kita seruput bang. Ini kayak ada mentol-mentolnya. Rainbow namanya. Kayak pelangi kan. Itu kopi gula aren bang. Mantap bang ya. Mantap. Bang ini YouTube bukan TV. Ente ngerokok aja. Sambil ngerokok. Cobain rasanya ini nih, enak asli. Kalau di mari enak, adem. Kopinya juga enak. Sambil ngerokok bang. Ini kan kita ngobrol santai, gitu. Biar lancar ngomongnya. Ya, buat teman-teman yang pengen hangout, jadi tempat base camp untuk nongkrong wilayah Kalisari, Cijantung, mampir kemari BB Coffee Balai Betawi Klasik. Pemandangannya kita disuguhin sama motor-motor klasik 70-an dan Harley klasik.
Yang ini juga barang sebenarnya, Bang, ini barang dijual, Bang. Ada harganya, Bang. Oh. Jadi layout kalau ada yang mau, kolektor minat, langsung aja ke TKP. Yang suka selfie juga enak buat tempat ini. Iya. Ada antik, Iya. ada motor-motor keren lah di sini lah. Pokoknya view-nya bagus lah buat Iya. foto-foto buat di Instagram sekarang. Nah, bentrok pertama ente selain di penataran di kelas 1, yang ente paling inget apa, Bang? Kalau saya bentrok paling pertama yang saya ingat, namanya kelas 1 ya Bang ya. Kalau keteter tuh biasa tarik-tarikan baju Bang. Tarik-tarikan baju dari kelas 1 kan. Yang belum kita tahu Medan ya. Jujur aja. Saya juga kalau keteter suka narik baju temen gitu. Kata temen, jangan narik baju katanya. Sobek Gua takut saya gituin kan. Oh. Itu di belakang batu banyak loh, orang ngejar-ngejar pakai ini saya gituin. Udah balikin katanya. Balikin gimana saya gituin kan. Udah balik badan lo, cari yang ada di situ di jalanan, timpuk kata dia. Wah nggak berani gue, saya balik tetap aja tuh. Kalau namanya pertama tarik-tarikan baju, sampai kakak kelas kan ngomelin, jangan begitu, katanya ntar malah nyelakain orang katanya. Kalau mau udah kata dia, kalau masih mau bertahan balik badan balikin. Gitu. Daripada lo mundur kata dia. Malah bahaya. Gue juga harus. Oh nama gue juga. Nama gue juga loh. Mendingan gue balikin ke depan gitu kan Bang. Ya dia kata tetap kalah ya, yang penting gue tunjukin. Gue masih berani gitu kan. Sekarang gue anak SMA Bang, katanya anak STM. Oh, gitu. alasannya beda ya? Iya. Suatu kebanggaan ya? Suatu adrenalinnya naik ya? Galakan dia Bang, kalau anak SMA gak pada galak-galak gitu. Kalau gue kan anak SMA biasa ketemu cewek-cewek gitu kan. Oh. Iya. Jadi pas gue ketemu anak SMA, buset. Bahan banyak anak SMA. Komplit. Dia, Emang arena dia tawuran lah ya? Saya bilang buset nih saya bilang. Seumur hidup baru ketemu nih namanya. Sekolahan, yang anak STM semua Bang. Gitu kan, kita bentrokin. Nyali dia kan kapasitasnya mungkin kalau gue tackle masih di atas gue gitu kan. Iya. Cuman gue coba gitu kan. Dan untuk memberanikan diri Bang. ente dicaptun sekarang. Iya. Warisannya udah sama soalnya. Iya, jadi terbiasa itu jadi kalau depan Budi tuh tanpa diperintah sama kakak kelas, kalau kita posisi nyencer udah lewat Budi, udah waktunya tempur, udah jadi terbiasa. Ngebal. Kalah menang biasa. Nah, itu mah urusan belakang, yang penting gue tunjukin gue berani lawan lo. Yang kita kan urusan ntar Bang gitu. Yang penting gue lawan dulu, ya kan. Urusan kalah ntar belakangan gitu. Yang penting gue tos-tosan dulu, ya kan. Mau kalah mau menang urusan ntar. Yang penting kan gue berani. Unjukin ke abang kelas. Iya. Kalau gue berani gitu Bang. Apalagi kan basis mayornya lumayan banyak juga Bang. Masanya di zaman ente banyak? Alhamdulillah banyak Bang. Kalau berangkat sampai ngeser-ngeser lah gitu. Gila. Yang paling nggak lupa selama sekolah di Captun, kejadian yang mungkin ada di versi teman-teman ente yang tampil di channel lain, ente bisa cerita di sini Bang. Tragedi 60 Bang. Tragedi 60 itu patas, apa PPD atau Mayasari? Dia itu modelnya kayak Mayasari, putih sih, warnanya putih deh kayak. Oh bentuknya jatuhnya PPD RMB ya? Iya betul, kayak model patas 58. Kayak 58. Terus kejadiannya gimana kronologisnya? Ya memang pertama pulang sekolah, emang madol sih gue nggak sekolah tuh Bang. Jadi pulang dari bareng-bareng sama anak-anak, ya kan, basis biasa, naik dari pintu aja. Dulu, lu madol nggak sekolah, tapi lu nungguin anak-anak pulang. Iya. Gile lu. Jadi kebiasaan jarang sekolah, jadi akhirnya biasa nungguin 905 kan nggak ada tuh Bang ya, lama lah gitu kan, yang nongol 60. Akhirnya gue orang pada naik 60 bareng sama anak kelas 1 lah, kan gue veteran gitu kan. Gue naik tuh bareng-bareng anak kelas 1, mungkin ya gue sama anak kelas 1 juga belum biasa, mungkin gue naik, gue ngeser pede aja lah, karena gue pikiran gue, gue veteran, gue dibiasain ini veteran kan. Ini dia kelas 1 kedua nih. Di Captun mah rata-rata begitu katanya. Akhirnya dapetin 60 kan. Hampir 80% lah ada di 60. Mungkin ada sisa-sisa beberapa orangnya. Karena bisnya penuh. Iya, ada di bis yang kedua gitu kan. Meluncurlah tuh gue jalan tuh. Jembatan Lilin kosong. Ada di jembatan tinggi tuh, di JT. Ada beberapa anak budut, memang lumayan ramai juga lah, temen nggak terlalu ramai. Gue lewatin, gue cuma teriak Captun, gue lewatin gitu kan. Mereka nyebrang Bang. Ya kan? Posisi tuh tadinya. Lu posisi di mana nih? Di pintu, tengah, dalam? Gue posisi nyengser di pintu belakang Bang. Pintu belakang. Ya.
dia nyebrang karena posisi masih lampu merah tuh kan, karena macet gitu kan, gue coba turun buat ini doang lah, Jabanin, doang kan. ngemop. Iya, tuh nih, mereka malah makin maju bang, ya kan, gue balik tuh ke sini ke belakang mobil gitu kan, habis ngejabanin gue ke pinggir mobil, tuh mobil hijau macet bang, posisinya hijau cuman macet bang, lampu hijau tuh, mobil tuh ketahan ada di lampu merah bang. Jadi ketemu lampu merah lagi, jadi tuh mobil nggak bisa jalan. Gue puterin tuh mobil bang. Cuman belum sampai ke depan, gue baru di sini. Anak budut yang dari belakang tuh udah mulai maju bang. Ternyata pas gue nengok, Udut semua. Itu bang. Air kayak air ya. Aduh, kalau ngelihat mungkin kayak model dirame lah, bubaran satu sekolahan gitu bang. Gue balik lagi muter ke belakang. Udut. Gue pasti badai dihajar ya kan. Gue ke depan. Pasti chaos juga pikiran gue. Udah gue tos-tosan bang. Gue coba jabanin. Ke depan. Yang banyaknya kayak air. Kebetulan gue dapat pinjaman BR juga dari kawan ya kan. Gue ambil tuh BR 2 biji, gue coba giniin tuh BR buat takutin mereka. Mereka ternyata nggak takut bang. Malah gue muter tuh di mobil itu sampai gue balik lagi ke pintu depan tuh. Atas gue puterin bang begini sampai gue balik lagi ke pintu depan. Itu kawan-kawan gue deh. Korban? Iya, udah banyak lah, udah pada berjatuhan gitu lah. Ternyata gue masuk ke depan itu malah giliran gue itu bang. Gue coba bertahan buat ngelawan itu kacau deh. Wah, serangan bertubi-tubi bang. Jadi buat kita ngegentak mereka tuh udah percuma gitu. Jadi yang di dalam udah stuck di dalam ya kan. Yang di bawah korban? Di bawah ya berantakan bang. Jadi gue coba buat mau nolong kawan gue yang namanya Auladin juga gue percuma karena posisi dia ada di bawah. Gue buat nyelamatin badan gue sendiri aja udah berat bang. Gue coba ngelawan lah buat ngegentak itu. BR gue kesangkut sama pegangan itu bang, besi yang buat penumpang kalau turun tuh. Sama yang besi yang ini tuh BR gue kesangkut begitu bang, jatuh. Jadi gue nggak punya apa-apa ya, tinggal anak budit tinggal bagi bancakin gue ya. Dibancakin? Bancakin bang. Apa yang diajar pertama? Pertama tangan bang. Tangan lu nangis? Ya nangis karena dia bawa ini kan senjata tajam. Ya. Lu nangis begini? Iya begini bang. Gue pikir udah nggak ada barang kan, tas posisinya di sini, gue mau begini nggak, udah sangkut, gue tahan nih tos-tosan, kena lah tangannya. Coba lihat. Terus? Habis tangan dia nggak kenyang juga bang, kaki gue ditarik-tarik. Bang. Ditarik gini? Tarik-tarik bang, mati lo. Ada lah di sini lukanya. Jadi kelabang juga ya? Astagfirullah. Dalam tuh ya? Lumayan bang. Juga. Ya kan? Gue coba balik badan buat ngebales. Daripada gue dibancakin, gue coba buat ngelawan, tapi percuma juga. Akhirnya gue naik ke atas, maksud gue mau nyari apa yang ada di atas. Buat pegangan. Nah, kok balik badan itu dihantam bang. Belakang? Pantat gue yang, pinggang gue pertama tuh. Jas aja. Emang berasa kayak gesek kita cukur kumis gitu bang. Jas begitu kan. Wah, kenapa nih? Gue lari dah. Tuh supir turun bang. Supir 60? Nah, tuh supir turun. Itu pintu supir kebuka bang. Salahnya gue malah ngumpetnya di bawah deket pintu supir. Jadi anak budut enak bang. Ada yang masuk? Iya dari pintu supir tuh. Ya Allah. Tambahin. Aduh, gue bilang. Berarti anak budutnya masuk tinggal milih daging ya? Enggak semua naik sih, ada beberapa orang lah. Iya naik cuman turun lagi. Weh, Bang Joni lagi. Baik Bang Joni. Ini kentang ya. Dengan saus dan mayones. Makasih Bang Joni. Kita cobain nanti. Terus Bang. Jadi pas udah dihajar pantat udah pala bocor juga, dihantam di bawah karena batu gitu kan. Kelingan lah tuh pala gue. Nggak itu tahu kekurangan apa keluar darah banyak atau gimana. Kelingan pala gue. Blak aja gue di dalam tuh. Gue denger ada teriakan dari bawah tuh. Bakar nih mobil, bakar. Widih. Gitu kan? Gue tuh udah ngeliat suasana di dalam mobil tuh. Ya lumayan ada berlumuran darah, apalagi di bawah di dekat pintu. Penumpang masih ada tuh? Di dalam banyak penumpang bang. Ada ibu-ibu juga, ada anak-anak juga ya. Teman gue Jaya itu ya bisa nyelamatin anak
kecil bang. Jadi anak kecil. Oh, dulu. si Jai yang di channel gue yang satu lagi cerita sempat menyelamatkan Iya, anak kecil. Dia nyelamatin anak kecil. Dan dia masih belum panik ya? Alhamdulillahnya dia yang masih seger bang. Dia yang bisa nolong anak-anak korban-korban tuh dibawa ke taksi sama dia. Gitu. Seingat lu tuh? Iya. Lu berarti salah satu korban yang ditolong Jai? Alhamdulillah bang. Kalau nggak ada Jay juga saya bingung tuh. Karena pertama udah bubar nih, nggak tahu lah siapa yang nolongin anak-anak di bawah. Polisi tuh der tuh nggak ada ininya bang. Nggak ada berhentinya? Nggak ada pengaruhnya. Jadi polisi tuh der dibantai mah tetap dibantai. Orang ancaman di bawah. Gua bakar nih mobil gua bakar. Itu orang udah panik di dalam mobil bang. Yang pertama panik itu penumpang lah. Kalau anak-anak mah udah korban. Iya. Gue coba berdiri ya kan, denger bakar, akhirnya bubar tuh budut. Ada yang di pintu depan tuh udah rada senggang lah bang, ke arah tengah lampu merah. Yang di belakang udah rada mundur. Anak-anak coba turun ke bawah, akhirnya bubar tuh budut tuh. Entah itu siapa yang nyelamatin kita kata orang, gue nggak tahu lah ya. Pokoknya lu di dalam taksi? Iya. Anak perempuan tuh, anak cewek tuh, anak kelas 1. Bang, itu pinggang lo kenapa ya tadi gitu? Kayak keran kebuka. Gue pikir kan dia bercanda. Resleting. Belakang kan sleting bang, gue pikir kan pertama sleting, gue bukanya enggak sleting normal gue gitu kan. Gue nengok ke belakang bang, itu pinggang sama pantat tuh, kalau di pantat tuh beses gitu, darah kayak kecap. Itu di pinggang tuh, udah jer. Iya, bang. Waduh, dalam lu. Oh, kalau ini nggak jahitin memang rada lebar. Ini kayak ini ya, kayak Nike ya? Iya, kalau yang di pantat, kalau kata susternya itu, kalau mau nggak dijahit luar dalam kata dia, dalam karena yang di pantat tuh terlalu dalam bang. Dia ditinggal sama dia tuh cair tuh. Ditancap gue ketinggal. Iya, mungkin Astagfirullah. dia mau diambil lagi, untungnya nggak ditarik tuh bang. Iya. Cair. Kalau ditarik dia kededel pantat gue mungkin apa ke atas. Untungnya dia sok gitu doang tuh. Dia mungkin karena mungkin panik atau tuh ditinggal tuh BR di pantat gue. Gue coba copot sendiri bang. Gue buang tuh di dalam mobil. Wah, gue bilang kacau nih. Cuma itu belum. Jadi abis dicocot itu belum keluar bang. Jadi keluar itu darah tuh setelah gue turun dari mobil. Baru ngocor tuh. Itu juga anak cewek yang ngasih tahu bang. Itu pinggang lo, pantat lo. Kalau tangan kan udah posisi gue pegang begini bang, karena udah kacau tangan gue udah begini. Gue pegang tangan tadi yang selamat itu tangan, pikiran gue ini cuman senjata tajam nggak tajam lah gitu, cuma beset-besetan doang gitu kan. Ternyata anak cewek ngasih tahu, layangan lah tuh kepala gue, mungkin karena darah keluar banyak, gue jatuh di jalanan, ya itulah. Alhamdulillahnya Jai sama kawan-kawan yang masih pada ini gitu masih bisa ngegotong, dan anak-anak cewek juga ada beberapa anak cewek ngegotong juga bang ke taksi gitu. Jadi korban-korban itu ada yang dibawa ke taksi bang. Dan bertumpuk? Ya yang satu taksi bareng gue memang 1, 2, 3 ada 5 orang bang. Di depan korban 1. Semua tuh? Iya, di belakang 4 bang. Jadi posisi mereka duduk, yang ditimbalin tuh gue tengkurap begitu bang. Jadi karena posisi gue nggak bisa duduk bang, jadi posisi gue tengkurap di atas. Gue jadi nibanin anak-anak itu gue. Dibawalah gue ke klinik tuh. Gue ke klinik, rame bang itu di klinik, antri bang kayak orang mau ngambil. Tapi isinya captun semua? Captun semua bang. Itu mau dijahit aja ngantri dulu bang, karena susternya mungkin cuma ada beberapa orang yang jaga di situ. Tenaga medisnya yang tidak memadai ya? Iya. Jadi ngantri gue dijahit. Jadi gue juga nunggu antrian dijahit bang, karena posisi gue duduk nggak bisa. Dengan darah yang keluar terus? Iya. Jadi ada yang ditambal pakai baju, ada yang pakai tisu begini. Oh udah nggak ini lah. Akhirnya dapatlah antrian gue pada saat gue dijahit. Ya nangis lah gue karena sakit itu udah luar biasa bang. Ditambah disuntik sama dijahit. Gue paling takut sama jarum suntik gitu kan. Dijahit lah tuh. Selesai gue. Suster ngedata lah tuh. Data namanya siapa. Tolong telepon orang tuanya gitu kan. Ya mungkin ada sekolah kawan lah. Anak sekolahan itu kawan kita gitu kan. Ngasih tahu, lo anak mana? Anak captun. Segitu banyak yang kena, emang ribut sama anak mana? Bentrok sono. Gunung Sari sama anak Budut kayak gitu kan. Wah, udah prihatin lah boy. Acau segini banyak. Yuk kita balikin, percuma bang, udah selesai, udah bubar di sono saya gitu kan. Terus sekarang gimana? Sekarang tinggal nunggu orang telepon orang tua masing-masing gitu kan. Intinya kelarin ini dulu lah. Selesai dijahit tuh kan. Saya pikir kalau gue nelpon orang tua, mampus gue. Habis gue dikebukin bang ya kan. Akhirnya mungkin ada solusi dari orang-orang yang teman lo itu? Ya,
udah pulang aja katanya. Urusan dokter tergampang kata dia gitu kan. Maksudnya udah ntar gampang. Gue tanpa habis pikir banyak ya kan, gue juga ikut lah. Kalau sama mereka. Iya. Ternyata gue gratis bang. Secara nggak langsung lu kabur ya? Itu dia bang. Jadi ya gue dosa juga, maaf bu. Itu apa? Klinik apa rumsak? Klinik. Oh klinik. Iya. Gue minta maaf juga bisa kabur. Ya, terima kasih lu. Iya. Terima kasih udah jahit. Terima kasih udah ngejahit saya. Cuman memang keadaan waktu itu. Keadaan seperti itu, gue juga takut nelfon orang tua gitu kan. Akhirnya gue dinaikin ke bajai, dianterin lah sampai depan rumah itu ya. Dengan posisi di bajai itu gue nggak duduk. Posisi gue itu tengkurap, kaki ada di luar bang. Jadi pintu bajai itu kaki gue di luar bang. Karena nggak bisa duduk. Nggak bisa duduk, cuma karena ada kawan gue duduk. Jadi kepala gue tuh di paha temen gue. Jadi bang, sumpah demi Allah, itu di satu dari tiga itu linunya, masya Allah benar bang. Yang ada di sini tuh gila benar. Ternyata sesadis ini tahu orang. Sadisnya. Untung nyawa gue nggak melayang. Untungnya Allah masih sayang sama lo. Ini dikasih tambelan, ini semua, ini wah saya bilang gila benar. Akhirnya sampai depan rumah, ada teman ngasih ganti baju, gue ganti baju lah sampai rumah. Gue diem sama orang tua, akhirnya ketahuan juga sama orang tua lah. Apalah daya, akhirnya diomelin juga. Akhirnya gue sampai diungsiin, kata orang tua jangan sekolah dulu sampai sembuh. Cuman kan lo diomelin terus ditambahin nih. Plus bang, plus lah. Itu namanya bukan udah plus, jadi plus lah gitu bang, gitu lah. Akhirnya gue diungsikan ke rumah nenek di daerah Semper situ. Lo istirahat di situ. Kata gue. Sampai berapa lama? Gue mau sekolah. Jahitan lo itu paling lambat kering itu bisa 2 bulan. Lo sembuh total bisa lari lagi gitu. Lo bisa main bola lagi, lo bisa sekolah lagi itu 2 bulan. Dan sekolah nggak mungkin noleri lo 2 bulan itu lo istirahat gitu kan. Posisi lo kata gitu. Terakhir lo istirahat. Akhirnya gue mau nggak mau lah gue ikutin apa kata orang tua gue. Akhirnya gue istirahat di rumah nenek gue. Sampai 2 bulan. Sampai 2 bulan tuh sengsara bang. Jadi yang gue rasakan seperti itu sengsaranya ya di rumah pun sengsara. Tidur tuh gue nggak bisa telentang, nggak bisa miring bang. Iya. Oke, kita lanjut di part 2 cerita serunya Bang Cibel. Setelah apa kejadian tragedi 60 dia punya cerita, kita lanjut di part 2. Yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, and share.